Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu Yuni doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Baiklah, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Bagus. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Alhamdulillah, berdoa selesai. Baiklah, sudah siap belajarnya? Perhatikan materi berikut ini ya. Menghargai keberagaman. Negara kita, Indonesia, merupakan negara yang sangat kaya karena memiliki banyak keberagaman di setiap daerah. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar ini, keberagaman apa yang adik-adik bisa lihat? Ya, benar sekali, adalah keberagaman pakaian adat. Nah, pakaian adatnya berbeda-beda ya, berarti mereka datang dari daerah yang berbeda. Nah, selanjutnya, apa itu keberagaman? Ya, keberagaman artinya adalah bermacam-macam atau bisa juga disebut perbedaan dan berbeda-beda. Nah, itu adalah arti dari keberagaman. Keberagaman atau perbedaan di setiap daerah itu juga berpengaruh terhadap kebiasaan setiap orang. Walaupun setiap kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi tetap bersatu dan saling menghormati satu sama lain. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia, baik dalam keluarga, tiap daerah, maupun dalam bernegara. Yang pertama, keberagaman dalam kesukaan. Nah, artinya setiap orang itu memiliki kesukaan yang berbeda-beda, termasuk kesukaan dalam hal makanan. Sehingga kita harus memahami dan menerima hal tersebut. Contohnya, misalnya dalam hal makanan, yaitu dalam menikmati buah. Misalnya, ada anak yang suka makan buahnya itu secara langsung. Ketika dipetik atau dibeli, buahnya langsung dicuci dan langsung dimakan. Nah, ada anak yang satunya lagi menikmati buah dengan cara dibuat jus. Misalnya, jus semangka. Jadi buah semangka dibuat menjadi jus semangka. Dan ada anak yang satunya lagi menikmati buah itu dengan cara meminum susu. Nah, kebiasaan yang berbeda ini merupakan bagian dari keberagaman. Yang kedua, ada keberagaman kebiasaan. Misalnya, keberagaman kebiasaan di pagi hari. Ada ibu yang membuat sarapan saat pagi hari, lalu pada pagi hari ada ayah yang membaca koran atau mencuci motor, dan ada juga misalnya kakak yang merapikan tempat tidur, dan adik-adik yang membersihkan halaman rumah, dan ada juga misalnya tante yang menyiram bunga, seperti itu. Jadi kebiasaan pagi hari setiap orang juga berbeda-beda. Masih ingat apa yang beragam pada gambar ini? Iya, adalah pakaiannya. Jadi pakaian adat yang beragam. Indonesia terdiri dari beberapa daerah dan setiap daerah itu memiliki pakaian adat masing-masing.
Nah, pakaian adat ini biasanya digunakan saat upacara adat, perlombaan, pernikahan, dan lain-lain. Nah, keberagaman pakaian adat ada beberapa di antaranya sebagai berikut. Keberagaman pakaian adat beberapa di antaranya seperti, ini adalah dari daerah kita ya, yaitu dari daerah apa? Gorontalo. Ya, nama pakaiannya adalah untuk perempuan itu disebut biliu dan untuk pakaian laki-laki disebut makuta. Jadi seperti ini pakaian adat dari daerah Gorontalo. Nah, selanjutnya ya, ini ada yang tahu dari daerah mana? Ya, bagus sekali. Ini dari Makassar. Nama pakaiannya adalah baju bodo. Nah, berikutnya ini adalah ule balang dari Aceh. Jadi ini pakaian adat untuk daerah Aceh. Selanjutnya ini pakaian dari Jawa Tengah. Namanya adalah Jawi Jangkep. Ya, seperti ini. Jadi berbeda-beda pakaian setiap daerah. Selanjutnya yang keempat adalah keberagaman makanan khas daerah. Contohnya, nah ini adalah makanan khas apa? Iya, Gorontalo. Ini namanya milu siram dan juga ada ilabulo. Wah, ini dua-dua ini adalah berasal dari Gorontalo. Nah, selanjutnya ini juga makanan khas dari daerah apa? Ada yang tahu? Iya, ini adalah soto Makassar dan sup konro. Ya, tentunya dari daerah Makassar. Selanjutnya, ini namanya adalah makanan khas dari daerah Papua, yaitu papeda. Nah, jadi makanan setiap daerah juga berbeda-beda. Makanan khasnya ya. Tapi semua keberagaman yang ada di Indonesia itu wajib kita syukuri karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sikap menerima dan menghargai keberagaman atau perbedaan merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-3 yang berbunyi apa coba? Iya, bagus sekali. Persatuan Indonesia. Ada yang masih ingat lambang dari sila ketiga apa? Iya, pohon beringin. Keberagaman ini dapat kita jumpai dimanapun ya, baik di rumah, di sekolah, di setiap daerah maupun dalam bernegara. Nah, dengan adanya keberagaman ini dapat menimbulkan beragam sikap. Tapi ada sikap yang harus ditiru dan ada juga sikap yang harus dihindari atau tidak boleh untuk ditiru. Nah, sikap yang harus ditiru contohnya memahami perasaan orang lain, menghargai perbedaan. Nah, dan contoh sikap yang harus dihindari yaitu memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, tidak mau bersatu, dan lain-lain. Adik-adik, pada gambar ini apa yang adik-adik lihat? Iya, ini ada Siti, Beni, dan Edo yang sedang belajar. Ini Mama Dayu ini sedang membawakan roti ya, roti bakar. Nah, Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Nah, lagu tersebut berjudul Rotiku. Nah, lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, ini adalah lagu Rotiku, karya Ate Mahmud. Nah, sekarang nyanyikanlah lagu Rotiku dan kamu akan mendengarkan pola irama yang berbeda-beda pada setiap bait lagu.
warna yang berbeda pada setiap lirik seperti ini ya. Warna hijau, ada warna ungu, warna merah muda, dan warna biru. Nah, warna ini menunjukkan pola irama yang berbeda-beda. Oke, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Rotiku ya, karya Ate Mahmud. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, setelah kamu menyanyikan lagu Rotiku tadi, sekarang cobalah minta temanmu untuk menyanyikan lagu Rotiku. Dan ketika dia bernyanyi, dengarkan pola irama pada lagu tersebut. Apakah pola irama pada lagunya berbeda atau sama? Ya, pola iramanya tentu berbeda. Adik-adik, apakah kalian pernah berenang? Ya, tempat yang paling aman untuk berenang adalah di kolam renang. Nah, jika kalian belum pernah berenang atau belum bisa untuk berenang, gerak pertama yang harus dikuasai sebelum berenang adalah mengambang. Nah, ada yang tahu apa itu mengambang? Mengambang bisa disebut juga dengan mengapung. Nah, mengambang adalah aktivitas terapung di permukaan air seperti ini. Mengambang bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan alat bantu seperti pada gambar ini, dan bisa juga mengambang tanpa menggunakan alat bantu. Ya. Nah, untuk menjaga keselamatan diri adik-adik, sebaiknya belajarlah mengambang menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu yang dapat digunakan untuk mengambang yaitu, coba perhatikan gambar ini. Ya, jadi anak ini menggunakan alat bantu apa? Iya, adalah sebuah ban atau biasa disebut dengan pelampung. Nah, ada berbagai macam pelampung. Nah, yang pertama, ban lengan. Yang kedua, rompi renang. Yang ketiga, papan luncur. Dan yang keempat, ban renang. Nah, dari macam-macam pelampung ini, adik-adik lebih suka pakai yang mana? Kalau saat berenang? Iya, bagus sekali. Cara mengapung menggunakan ban. Nah, yang pertama, masukkan tubuh ke dalam ban renang, lalu posisi badan berada di permukaan air. Nah, dan terakhir, mengayuh kaki di dalam air secara berulang-ulang. Setelah belajar mengambang menggunakan pelampung, selanjutnya adik-adik bisa mengambang tanpa menggunakan pelampung. Nah, caranya bagaimana? Yaitu latihan mengambang tanpa menggunakan alat, tapi sebaiknya dilakukan di kolam yang dangkal ya adik-adik. Nah, latihan mengambang tanpa menggunakan alat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bersama teman. Nah, seperti adik-adik lihat, mengambang yang dilakukan bersama teman yaitu caranya seperti ini. Jadi tangan adik-adik dipegang oleh salah satu teman, lalu kaki adik-adik itu terus bergerak sambil mengayuh dan lakukan secara berulang-ulang ya untuk melatih adik-adik mengambang di kolam, di permukaan air.
Nah, yang kedua yaitu dilakukan dengan sendirian. Caranya, yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Jadi adik-adik berdiri tegak di pinggir kolam, lalu kedua tangannya itu berpegang pada tepi kolam atau pinggir kolam. Dan rapatkan perut ke dinding kolam. Jadi perut adik-adik dirapatkan ke dinding dan tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan pegangan. Jadi lepaskan pegangannya secara perlahan ya. Dan masukkan kepala ke dalam air. Lalu posisi tangan sejajar dengan bahu dan kepala muncul perlahan-lahan di permukaan sambil menghembuskan nafas. Dan lakukanlah gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Lalu kedua kaki digerakkan secara bergantian. Nah, itulah latihan mengambang tanpa alat. Dengan sendirian ya. Alhamdulillah, materi hari ini sampai di sini. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami oleh adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.